Halo teman-teman, kembali bersama saya Aisyah, kita reading. Pastikan kalian telah berdoa sebelum mengikuti bacaan denganku. Teman-temanku, apa kabar? Oh, jatuh satu. Apa kabar teman-temanku? Inward initiation. Masuk ke dalam diri ini energinya. Oke. Twilight Nocturne. Oke. Ini seperti kartu rumi teman-teman. Ya, referensinya berbentuk puisi atau kiasan. Nanti aku bacakan kepada kalian. Ya, kondisi beristirahat ini. Oke, kita keluarkan dua kartu. Kita buka dulu feminine, masculine energy. Dua kartu itu akan aku jadikan bingkai besar cerita kita. Teman-teman, cerita seseorang, dua-dua pakai baju hitam, kamu lihat ya. Terasa kesedihan di sini. Oke? Terasa sekali kesedihan. Masuk ke dalam diri. Karena ada banyak kesedihan yang dirasakan. Energi berkabung ini. Yuk, feminine, masculine, energi. Feminine, masculine, energi. Apa kabar feminine, masculine, energi? Oh. The Fates. Concrete Reverse. Masculine energy ada di Come to the Edge dan Orphan. Baik. Oh, sinerginya ya. Apa energi penghubungnya? Oke. Break. Baiklah teman-temanku. Di bawah kartu ada kartu pelangi, milk and honey, susu dan madu. Kita sudah punya kartunya, kita ambil tempat dan kita mulai membaca. Oke, teman-teman, kita sudah menebar kartunya. Kita lihat di bawah kartu ada milk and honey. Diam ini ya, tenang. Keadaan tenang di sini, breathe ya, energi meditasi, energi bernafas di sana. Jadi energinya tenang sekali. Kamu dalam keadaan slow, relax, diam dan bernafas. Yang sebenarnya kalau kita mau lihat keadaan yang sebenarnya ada di sini. Teman-temanku, feminin, maskulin, rasakan, dengarkan. Dua kartu yang tadi kita lihat gambarnya dua wanita memakai baju hitam. Kesedihan, itu yang kita rasakan. Berkabung, itu yang kita rasakan. Ya. Oke. Ini kayak keluar dari zona nyaman. Ya, kita lihat ini wanita, di belakangnya ada apel merah. Ini ada ranjang atau sofa yang empuk, tetapi dia tidak memilih duduk di sana, tetapi dia berdiri. Oke, aku bacakan ya. Ini kayak puisi, teman-temanku, aku bacakan dari Twilight Nocturne. Dia mengenakan pakaian berkabung. Banyak hal yang dicintainya telah hilang dan tidak akan pernah kembali. Rasa sakit yang berdenyut karena ketidakhadirannya menjadi musik yang ia dengarkan saat memulai tariannya. Jadi memakai pakaian berkabung. Oke. Apa yang telah hilang dan tidak akan pernah kembali. Ini bercerita tentang hal-hal yang udah lewat. Ya, tentang masa lalu yang mungkin tidak akan pernah kembali. Teman-teman, jadi ya, seseorang yang berusaha berdamai dengan kehilangan ini. Seseorang yang mungkin juga di sini, apakah mereka sadar, ya, apakah kita sadar atau tidak sadar, sebenarnya kita di sini berusaha untuk memetik pelajaran apa yang kita dapatkan dari kekecewaan ini. Oke? Jarang berpikiran sampai ke situ. Biasanya kita cuma bisa merasakan kekecewaan. Yang mau tidak mau, karena itu udah memang harus sudah dihadapkan di depan kita, yang mau tidak mau kita menjalani kekecewaan itu. Sebenarnya kalau jiwa berkata, kalau jiwa yang terjadi di sini teman-teman adalah ada jiwa yang berusaha di sini coba mencari makna, coba memetik makna, ya, atau pesan apa yang didapatkan dari rasa sakit, dari kekecewaan yang sedang dirasakan saat ini. Di inward initiation ini kayak udah bangkit, ya, bangkit dalam luka, masuk ke dalam diri. Oke?
balik-balik lagi, kalau kita di dunia ini cerita mau nggak mau, mau tidak mau, suka tidak suka, akhirnya karena itu sudah terjadi dengan kita, kekecewaan itu, luka itu, mau nggak mau ya kita akhirnya masuk ke dalam diri. Oke? Inward initiation, bangun di sini, keluar dari tempat-tempat yang nyaman ini. Aku buka referensinya. Yuk, aku bacakan di sini. Lihat gambarnya, teman-teman. Dengan bahu tegak, mata berbinar, sikap tenang dan sempurna. Jadi ada keberanian di sini, ya. Dia berdiri tegak. Di ujung indranya, dia mendeteksi objek keinginannya dalam jangkauannya. Dengan segala kemauan dan latihan cukup, dia menunggu saat yang tepat. Jadi begini, teman-teman, ya. Orang bilang hidup adalah pilihan. Tapi ini seperti memilih untuk melepaskan. Oke? Memilih untuk melepaskan. Karena ada bahasa dari puisi ini, dia mendeteksi objek keinginannya dalam jangkauannya. Namun di sini dia menunggu saat yang tepat. Gitu ya. Jadi ada energi yang tidak memaksa. Ya, ada energi yang tidak memaksa, ada energi yang tegar di sini, melepaskan dulu apa yang menjadi keinginan, keluar dari zona nyaman. Oke? Apa ya? Kayak mencoba tegas di sini. Ya? Mencoba tegas dengan diri sendiri. Ya, karena kehidupannya, kita ini udah mengalami banyak sekali siklus-siklus kehidupan yang kita selesaikan, dalam arti kita punya pengalaman, kita punya pelajaran di sini, ya. Sehingga di sini kita kayak kayak tertantang bagaimana semua pengalaman kita itu mengajarkan kita untuk mengatasi masalah kita saat ini. Jadi teman-temanku, feminin maskulin mungkin ada banyak kesedihan, kekecewaan, karena aku lihat energi terdiam ini reda. Ada badai yang reda. Kalau api yang berkobar, apinya redup, reda di sini. Ya, itu energi besar feminin maskulin, energi manusia. Reda di sini. Baik, kita masuk ke feminin maskulin energi. Teman-temanku, aku lihat energi ada di breath, bernafas. Ini aku letakkan di sebelah sini deh. Oke. Kita lihat posisi orang bermeditasi di situ, teman-teman. Ya, jadi kalau dalam kartu-kartu ini posisi duduk itu menggambarkan kondisi diam, kondisi jeda. Mau ditarot atau mau di apapun, kalau simbol duduk itu satu kondisi diam. Oke, kesabaran, ada energi sabar. Ya, tidak ada aktivitas karena di situ energinya hanya bernafas. Membiarkan elemen udara pemberi kehidupan ini mengisi kembali tubuh kita, keberadaan kita. Sehingga ada energi di situ kayak kesabaran, kayak menunggu, ya. Di situ juga terjadi energi pemulihan, energi healing. Meditasi mungkin kalau yang paham meditasi akan melakukan meditasi di situ. Jadi ada satu kondisi perenungan karena kita diam, ya. Di sini juga kita lihat energi diam ini, Mick and Honey. Oke. Jadi kalau kondisi hubungan, ya aku curi sedikit dari cerita percintaan. Kalau kondisi hubungan aku lihat energi yang slow, diam, teduh, ya. Mungkin jeda untuk beberapa orang. Jeda dalam arti apakah di sini memang ada jarak, memang ada masalah. Kalau hubungan-hubungan yang berjalan mungkin energinya datar, ya, slow. Lebih terlihat nih bahasaku ya. Mungkin terlihat lesu daripada gejolak atau antusias di sini. Ya. Intinya tidak terburu-buru, itu energinya, diam sekali di sini. Sehingga kalau ini adalah sebuah kondisi hubungan atau ini adalah diri kita, ini kayak tidak ada tindakan yang memaksa. Ya. Kayak kita melepaskan untuk membuat sesuatu seperti harapan kita, sesuai dengan keinginan kita. Kita biarkan aja itu berjalan dengan sendirinya. Memang kalau hubungan, kayak ada hubungan, beberapa hubungan ditinggalkan di sini. Oke? Balik lagi tadi ya.
Nanti kita belum lihat ya kejadiannya apa. Teman-temanku, kita masih di energi jiwa kita di sini dikatakan di sini karena beberapa hal tentang kekecewaan yang dirasakan di sini. Oke? Membuat kita masuk ke energi yang seperti ini. Ya? Oke. Energinya di sini kita coba melepaskan kegelisahan. Ya, kita bawa diri kita tenang, kita bawa diri kita aman, kita bawa diri kita damai. Dengan cara apa tadi? Kayaknya dengan cara kayak kita menghormati apa tadi ya? Kayak kehilangan, kekecewaan yang kita rasakan itu untuk menempa kita. Oke, teman-temanku, feminin, maskulin. Feminin di sebelah kiri, maskulin di sebelah kanan. Ya, bukan berarti pria dan wanita, bukan. Kamu dengarkan aja energinya di sini, atau kamu bisa merasakan keseluruhan energi di sini. Kondisi hubungan diam, teman-teman, nggak ada gerakan. Ya, entah bertengkar atau apa, intinya ada kekecewaan, ada luka, yang di situ juga ada keberanian kita untuk melepaskan atau keluar dari zona nyaman. Gambarnya apa tadi? Kita membelakangi apel merah dan sofa empuk itu. Saya nggak tahu apakah sofa, apakah kasur itu. Oke. Ayo, kita mulai dari feminin. Teman-teman, aku ingatkan, ini perasaan kita, pikiran kita, dan di sini tempat dua energi itu menyatu. Ya, ini diri kita ini. Diri kita dalam keadaan diam, bernafas. Ada yang healing, ada yang intinya berusaha melepaskan kecemasan dan ketegangan di sini. Itu yang kita lakukan. Oke? Di feminine energy, aku lihat energi the fates. Ya, ini bercerita tentang takdir. Artinya di sini feminin dalam kondisi penerimaan. Paham bahwa ada hal-hal yang mungkin tidak dapat dirubah. Ya, feminin sadar dia tidak bisa merubah keadaan ini. Feminin sadar di sini, ya, dia tidak bisa memaksa maskulin. Ada pemahaman di sini tentang hal-hal, ada beberapa hal dalam hidup yang memang tidak pernah bisa dikendalikan. Ya, jadi feminin ini coba menerima. Kalau perasaan kita mau tidak mau berusaha untuk menerima apa yang sedang terjadi. Ini energi kalau dua orang, ini ada orang di sebelah sini dan di sebelah sini orang yang terkoneksi dengan kita. Oke? Cuma aku nggak tahu kamu di sini atau di sini. Ya, paham akan takdir, paham akan nasib, paham akan karma, paham tentang beberapa hal yang di luar kendali. Itu yang dirasakan feminine energy. Ya, konkret ini energi yang tidak berkolaborasi. Kalau maskulin mau maju, tapi di situ ada orpan, kayak krisis identitas. Oke, sebentar ya, aku pelajari di sini. Oke, baik ya. Aku lihat si si maskulin ini kayak krisis identitas karena si feminin ini ada energi konkret reverse. Oke, jadi dari feminin energi ini kayak udah terserah kamu maskulin. Aku tidak bisa memaksa kamu. Contoh ya, pasangan nih. Aku, kata si istri bilang, aku nggak mau kamu merokok. Tapi dia kayaknya belum juga melakukan itu. Akhirnya si istri bilang apa? Ya sudahlah, terserah kamu. Aku tuh nggak bisa memaksa kamu. Ya, karena kamu adalah dirimu. Orang lain adalah apa adanya mereka. Jadi paham dengan di sini bukan saya harus memaksa kamu, tetapi tantangannya di sini adalah bagaimana saya menerima kamu. Itu energinya. Jadi kalau ini adalah perasaan kita, teman-teman, seperti biasa ya. Perasaan memberikan inspirasi di sini. Ya, tapi kalau inspirasi itu atau signal dari batin tidak benar-benar ditangkap oleh kita sebagai manusia nyata ya dengan pikiran, oke? Dia redup, teman-teman. Sadar dia tidak mudah untuk menjangkau diri kita tadi, logika kita di sana. Ya, kayak kehilangan cara, concrete reverse. Concrete reverse ini kayak kehilangan cara, kehilangan inspirasi, kehilangan kreativitas, kehilangan antusias. Ya, jadi kayak udah nggak tahu lah kalau hopeless jatuhnya ya, kayak udah putus asa untuk menjangkau si maskulin kalau ini dalam cerita cinta, sehingga ada bahasa ya sudahlah terserah kamu maskulin. Oke,
Kalau ini satu kondisi memang kalian berpisah atau jeda, ya mungkin si feminin di sini akan menerima, ya sudahlah kalau memang harus berpisah. Karena saya tidak punya cara lagi untuk menjangkau kamu. Ya, co-create, teman-teman, ini bercerita tentang pasangan ilahi, feminin maskulin yang bertemu. Jadi kalau koneksi co-create terjadi, ini bercerita tentang satu koneksi yang di sini membawa kita masuk ke dalam inspirasi. Ya, satu koneksi, jadi kayak ada dua jiwa yang disatukan di sini akan membawa kita untuk menyibak, membuka. Ntar aku minum, teman-teman, jadi serak aku baca yang begini. Ya, kayak menyibak tabir. Nah, seperti itu ya. Kalau ini berdiri, oke? Kalau ini berdiri, ini bercerita tentang feminin maskulin yang bertemu. Ya, jadi satu koneksi hati yang berfungsi untuk kayak membawa kita masuk ke zona baru, masuk ke ide-ide baru. Sehingga ketika koneksi ini sedang tidak terjadi, tidak terkoneksi, maka yang terjadi di sini adalah apa? Kalian kehilangan kreativitas, mengalami kemerosotan kreativitas, kehilangan ide, kehilangan antusias, kehilangan semangat, atau apapun itu. Ya, jadi apa yang dirasakan feminin ya sudahlah. Aku pun sudah kehilangan cara di sini untuk menjangkau kamu, maskulinku. Ya, jadi ini kan aku balik lagi ya. Teman-temanku, kamu lihat gambar macan. Oke, energi yang perkasa. Ada banyak motif di tubuh macan. Artinya ada banyak cerita yang udah tertanam di sini ya, yang akan ditinggalkan. Aku lihat candi ini ya, kayak candi ada ukiran-ukiran. Kamu ingat ya, kalau ke candi ada banyak ukiran yang bercerita di sana. Oke? Jadi teman-teman, cerita tentang feminin maskulin di dalam kartu ini adalah, ini macan kan dia nggak bisa ini. Ini dia berada di satu tebing lah kita katakan ya. Dia di atas puncak bangunan di sini. Dia tidak bisa menyeberang ke sana. Ini ada tali untuk meniti, si macan nggak bisa meniti tali. Tapi di sini dia ada kayak ini kayak CCTV, teman-teman, ya. CCTV-nya adalah burung kecil ini yang bisa terbang kemana-mana untuk membawakan dia informasi. Oke, tentang hal-hal baru. Telur ya, di dalam telur itu ada apa ya, kayak benih, kayak hal-hal baru yang belum menetas. Nanti dia yang tukang laporin, ini si burung kecil. Jadi ketika si macan sama burung ini tidak berteman, kayak si macan kehilangan informasi tentang hal-hal di luar jangkauan dia. Makanya ya, kalau feminin maskulin ilahi bertemu, mereka akan menjangkau hal-hal baru di sana. Hanya energinya di sini dari feminin energi kayak udah kayak tak berdaya lagi di sini. Jadi teman-temanku, apakah kamu merasakan hal yang sama? Kamu kayak kehilangan daya untuk menjangkau maskulin kamu di sini. Itu yang dirasakan oleh feminin. Itu juga yang membawa katanya feminin dalam kondisi terdiam, bikin energi slow, bikin energi tenang. Bagaimana dengan si maskulin? Bagaimana dengan maskulin, teman-temanku? Maskulin berada di energi come to the edge dan orpang. Jadi sebenarnya dari si maskulin ini ada keinginan untuk maju. Ya. Maskulin tahu di sini mungkin mengambil langkah atau ini kan melompat ke jurang ini. Ya. Kalau tidak melompat di sini justru akan tumbang dengan dengan tadi ya, pondasi pulau yang kecil ini. Jadi maskulin tahu ya, ini adalah saat dia menghadapi hilang aku, teman-teman. Bentar ya. Iya, nggak ada cara lain. Satu-satunya cara adalah saya harus melompat, ya. Satu-satunya cara di sini adalah saya harus maju menghadapi hal yang mungkin tidak saya ketahui di sini. Oke? Jadi ada satu kondisi di mana maskulin di sini mempersiapkan diri untuk sebuah keyakinan, kayak mengumpulkan keberanian. Oke? Dari maskulin energi ini juga seperti ada panggilan untuk mengekspresikan apa yang dia rasakan sebenarnya. Ya. Maskulin
ingin mendengarkan perasaan. Maskulin ingin mendengarkan si feminin atau ingin menjangkau si feminin. Oke? Tapi kan kita lihat si maskulin itu bawa kartu Orpan. Orpan itu kayak krisis identitas. Kayak ada perasaan tidak yakin. Di samping itu, Orpan juga ada perasaan ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai. Jadi, apa ya? Apakah maskulin tidak siap di sini atas rasa sakit, ya, atau kekecewaan yang mungkin akan dia terima? Karena di sini maskulin merasakan bahwa feminin sudah tidak melihat dia, bahwa si feminin sudah meninggalkan dia, bahwa si feminin sudah berhenti menjangkau dia. Oke? Makanya ada kegugupan untuk melangkah, teman-teman. Jadi kalau mau dilihat di sini, apakah maskulin ini melakukan gerakan? Tidak. Dia tidak melakukan gerakan karena dia bimbang, dia takut, dia gugup. Makanya energi ada di breathe, diam. Ini diam karena sudah kayak tidak berdaya untuk menjangkau, yang sana diam karena takut bergerak. Ya, walaupun di sini ada keinginan dari maskulin ini untuk menyuarakan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka butuhkan, atau di sini untuk mengungkapkan diri mereka, menyatakan siapa diri mereka, atau mengatakan apa yang mereka harapkan. Gak berani, tidak berani, karena ada krisis identitas yang dirasakan Orpan, karena dia tahu feminin udah apa ya menurut maskulin, karena memang iya, ya, concrete reverse. Kayak feminin udah tidak mau lagi melihat dia. Nanti kita lihat dari Lenormand ya, teman-teman, kejadian. Kita masih di arus batin kita, agar kita paham ya apa yang sebenarnya terjadi. Karena teman-temanku, apa yang terjadi di dunia kita, di dunia nyata, itu semuanya berasal dari dunia energi. Kalau aku mau cerita dunia itu terpecahnya seperti ini. Di sini manusia, di sini dunia energi. Oke? Di sini ada banyak tingkatan, lapisan-lapisan yang terhubung atau terkait dengan emosi kita, tingkat emosi kita di sebelah sini. Oke? Yuk, itu dulu. Mana Lenormandku? Oke, bentar teman-teman, aku keluarkan Lenormandnya. Jadi boleh kita katakan, si maskulin juga seperti merasakan kehilangan atau kebingungan yang mendalam. Teman-temanku, ini energi luas sebenarnya ya. Mungkin dari maskulin ini, kita ambil energinya bimbang, bingung, takut, ya, krisis identitas ya. Mereka ingin mengungkapkan sesuatu kepada feminin. Apakah berarti di sini mereka ingin mengejar feminin? Enggak, teman-teman. Ya, tapi nantilah kita lihat dari Lenormand kejadiannya apa. Ya, bisa aja dari beberapa maskulin di sini ingin mengungkapkan tentang, hey feminin, kita nggak cocok. Hey feminin, aku menolak kamu, tapi itu tidak dia lakukan. Gugup untuk melakukan itu. Oke, aku tebar Lenormandnya dulu, teman-temanku. Tapi kalau aku gandeng dengan kartu yang itu, pakai baju hitam itu ya, energi berkabung, bisa aku lihat di sini, teman-temanku. Dari maskulin energi ini seperti merindukan dukungan, tapi juga mungkin ada perasaan kecewa. Karena apa ya? Karena apa ya, kayak dia tidak mendapatkan seperti apa yang dia harapkan. Cobalah aku bentang Lenormandnya dulu biar kita tahu. 5 kartu aja dari Lenormand. Jadi kondisi dari feminin maskulin kayak tenang, ya, tenang, diam. Diam dalam rangka apa? Dalam rangka mengolah semua perasaan-perasaan kecewa, perasaan sakit, dibawa diam, dibawa tenang, dibawa aman, seperti itu. 5 kartu, oh my god, cross sama cambuk. Wow, keren sekali. Oke, ini bentar ya, 5 kartu ya. Wow. Lima kartu. Oke, diam ini, masih kondisi diam. Coffin, ya, Coffin teman-teman. 2 energi Pluto di sini. Ini cerita sebenarnya menuju bagus, menuju bagus teman-teman. Oke. Mana rokok?
Sebentar teman-teman, aku minum dan sambil mempelajari kartu-kartu ini. Yuk. Ini kita masukkan. Ini semua energi-energi diam ini. Coffin, ya peti mati, Mick and Honey, dan kartu Breed. Jadi teman-temanku dengan kartu cambuk di tengah. Mungkin di sini ada konflik, mungkin ada pertengkaran di antara kamu dan dia, ada tindakan yang menyakiti, ya, pola berulang di situ, hukuman untuk beberapa orang, mungkin perbedaan pendapat di sini. Oke. Tapi di sini aku lihat juga kayak ada seperti stabilitas jangka panjang. Ini kayak ini ya, ini 3 kartu spiritual. Dicambuk, disakiti, untuk naik ke energi bintang. Oke? Cross itu bercerita tentang persimpangan rohani dan materi. Baik, teman-teman, nggak usah terlalu dalam. Kondisi hubungan aku lihat tadi cambuk ya. Mungkin bertengkar, mungkin konflik, mungkin apapun tentang perbedaan pendapat antara kamu dan dia, ya. Ini aku lihat juga teman-teman untuk beberapa, karena Lily ini energi dewasa, energi biasanya orang-orang 40 plus, seperti ada apa itu ya? Kayak fase transisi, kayak mau masuk usia gimana ya? Contoh para wanita cemas dengan melihat keriput di wajahnya, atau fase penuaan mungkin ya, seperti itu. Ada kecemasan-kecemasan tersendiri untuk orang-orang yang mungkin udah berusia di atas 40 plus. Oke? Kalau cerita hubungan, aku lihat ada energi depresi sebenarnya yang terjadi di sini. Ya, ada depresi, beberapa ada yang merasa dilecehkan. Semoga tidak terjadi kekerasan fisik karena ini udah masuk ke kartu cambuk, ya. Jadi ada silang pendapat, ada energi yang berseberangan, ada energi yang tidak harmoni aku katakan, ya. Apakah dalam hubungan yang sedang berjalan atau memang ada masalah di sini teman-temanku. Oke? Jadi it's okay teman-teman ya, kalian akan tersembuhkan di sini. Karena siklus ini sedang berganti siklus. Sorry. Sedang berganti siklus ini energinya. Karena kalian udah masuk ke energi breed. Nanti aku terangkan yang di sini. Ini cerita akan bagus. Kalau baru melewati malam ini, fajar baru datang. Mungkin ya, mungkin berada dalam masa penyembuhan karena kita masih di tengah, masih di kartu cambuk. Kesembuhan itu segera datang. Apa yang kamu inginkan, apa yang kamu harapkan. Bahkan boleh aku katakan ya, kalau untuk pencapaian seseorang, pencapaian pribadi untuk dirimu, boleh aku katakan ini kayak keberhasilan atau ketenaran jangka panjang. Oke? Kalau cerita cinta ini ya, aku boleh bilang, teman-temanku, ada banyak cerita cinta ya yang akan menyala di dalam kehidupan kamu. Tapi hanya ada satu benar-benar cerita cinta yang menyala sepanjang waktu. Jadi kan cerita cinta itu datang pergi di dalam kehidupan kita. Nih beberapa kalian ini akan mengalami tadi kayak cinta yang terus menyala sepanjang usia kamu. Oke? Ntar teman-teman aku minum. Jadi kalau untuk dirimu ini akan jadi legenda ceritanya di dalam dirimu sendiri, iya, akan menjadi legenda. Sebentar teman-teman. Pertengkaran, silang pendapat itu yang aku lihat di energi cambuk, ya. Beberapa kalian terkoneksi dengan orang-orang yang sangat spiritual sehingga kalian ini energinya masuk ke koneksi spiritual. Satu koneksi energi tadi ya udah masuk ke ini energi divine ya. Pasangan ilahi, boleh aku katakan seperti itu. Karena cinta yang hadir di sini adalah cinta yang penuh kebijaksanaan, biasanya cinta orang-orang dewasa. Kalau kita pakai tarot nih, cinta-cinta level king dan queen ini. Oke, ada kebijaksanaan, ada kedewasaan di sana, dan ada energi yang tenang dan teduh. Oke, walaupun mungkin aku lihat seseorang di sini kayak ini ada yang memutuskan untuk tidak bergeming, ya, kayak udah memutuskan ini selesai seperti itu, sehingga ada yang merasa dilecehkan di sini. Oke, tapi kalau mau dilihat sebenarnya ya di dalam perbedaan itu ada banyak harapan sebenarnya.
Oke, bunga lili. Agak rumit ini. Agak rumit ini. Agak rumit kenapa? Karena ada beberapa energi di sini, teman-temanku kayak memutuskan ya sudahlah, ya akan kayak aku tidak mau mengulangi ini lagi. Tapi ini satu cerita yang kayak akan kubawa sampai mati. Ini gambar kuburan ini teman-teman. Oke. Jadi aku bilang kalau untuk diri pribadi kalian ya, kayak cerita cinta yang akan jadi legenda di dalam hidup kamu. Oke. Cambuk, beberapa energi kalian bertengkar di sini, ada jarak ya. Beberapa kalian terhubung dengan orang yang sangat dewasa, beberapa kalian terhubung dengan mentor-mentor spiritual di sini ya, atau kalian memang orang-orang spiritual. Lalu aku lihat masih terdiam hubungan ini, kayak kandas di situ. Kandas. Ya, ada harapan, ada keinginan untuk kayak kembali mengulang atau kembali merengkuh impian itu, tapi teman-teman aku masih lihat energi yang diam. Kalian berada di fase transisi, walaupun untuk beberapa orang ini adalah akhir siklus. Coffin sama cambuk ini hadir. Dua kartu Pluto. Di Pluto energi masih ada pengulangan siklus, tapi kalau udah di Coffin, ini siklus yang ingin kayak satu cerita yang ingin kita kuburkan dalam-dalam dan tidak akan pernah tampil lagi. Oke? Jadi teman-temanku, entah apa cerita kalian di sini, aku lihat konflik yang terjadi antara kamu dan seseorang, ya, feminin dan maskulin. Lalu bagaimana jika ini sebuah hubungan yang sedang berjalan? Jika ini sebuah hubungan yang berjalan, teman-teman, contoh kalian pasangan suami istri atau pacaran yang sedang berjalan, tetap ya ada satu kondisi slow, tenang, yang sebenarnya di situ ada penempaan yang membuat kalian akan semakin kokoh di sana. Oke? Jadi energinya di make and honey. Oke, ini bagus ini make and honey. Kalau udah masuk ke kartu ini, iya, bagus sekali. Ya, akan terjadi energi regeneration. Oke? Kayaknya kuat cerita untuk sebuah pengulangan. Kalau nggak ada pengulangan juga ini cerita kesempatan baru. Jadi di regeneration bercerita tentang kesempatan kedua atau kesempatan baru untuk kamu. Contoh putus cinta nih. Contoh ini hubungan akan benar-benar berakhir, tutup siklus. Ya, selalu ada cinta baru untuk kamu teman-teman. Oke? Regeneration. Kita lihat dulu perasaan feminin maskulin sebelum aku kembali menambahkan. Di feminine energy. Anchor sama bintang itu di kartu terakhir. Kalaulah ini akan ada cerita pengulangan, teman-temanku, itu akan ada hubungan yang lebih up, dengan fondasi yang lebih kuat. Tapi kalau ini cerita tutup siklus, nanti ya ada dua ini energi yang masuk, ya, ada yang benar-benar berakhir di sini. Tapi kalau ini cerita tutup siklus, teman-teman, aku melihat di sini kayak harapan yang udah kamu yang terakhir itu, ya, kamu yang terakhir. Feminine energy hanya kartu berdiri. Feminine energy. Sekali lagi. Feminine energy. Oke, ada Queen of Wands. Ada a toxic witch. Wow. Ada the lovers. Oke. Five of Pentacle. Feminine merasa ditinggalkan. Masculine energy. Ada the moon, ya. Ada the chariot. Four of Swords. Di bawah kartunya ada Queen of Swords. Oke. Waktu aku menyusun tarot, aku melihat dua energi yang berpakaian hitam. Oke, mungkin ada kesedihan di antara kedua belah pihak di sini, teman-temanku. Twilight Nocturne aku letakkan di feminine energy karena di sini femininnya memang udah memilih untuk terjun ke dalam
luka itu atau rasa sedih itu. Tadi ceritanya menari dengan semua pengalaman yang menyedihkan. Oke, di masculine energy karena ini masih energi pencarian ya, masih coba mengumpulkan keberanian. Oke, aku masukkan ke energi inward initiation, masuk ke dalam diri. Karena dia ada bawa the chariot dan kartu the moon. Oke, teman-teman, energi yang kuat di sini aku lihat ya, karena beberapa mayor hadir. Ada energi dari Gemini, ada the lovers di sini, ada the moon, Pisces, the chariot, Cancer. Jadi ada ini ya, ada the devil ini, toxic witches ini, ada Capricorn. Jadi itu beberapa zodiak yang mungkin terhubung dengan kamu, atau itu adalah zodiak kamu sendiri, teman-temanku. Coba lihat di tarot ya. Energi feminin ada di Five of Pentacle, merasa ditinggalkan di dalam kedinginan. Oke, keluar dari rumah tadi, keluar dari zona nyaman. Oke, teman-temanku, apa yang dirasakan feminin di sini adalah kayak merasa terjebak. Memang dia ada bawa Queen of Wands ya. Queen of Wands ini energi yang independen sebenarnya. Oke, energi yang penuh gairah, penuh api. Ya, aku katakan independen di sini dengan energi Queen of Wands. Feminin menyadari bahwa dia merasakan perlunya melepaskan diri dari satu situasi hubungan yang ini kayaknya mulai menyebabkan kecanduan atau destruktif. Oke? Menghancurkan di sini sifatnya. Ya. Jadi feminin ini kayak berada dalam satu situasi sulit di mana dia harus membuat pilihan. Kayak di crossroad ya, kayak merasa terpecah di sini di antara dua jalur yang berbeda. Oke? Jadi teman-temanku kayak memilih langkah mundur. Nah, kenapa? Karena feminin di sini ada perasaan diabaikan. Oke, kamu lihat deh gambar si feminin ini. Ya, dengan baju merah artinya gairah. Gemuk ini femininnya. Oke. Jadi bercermin, ada cermin yang dia lihat di sini. The lovers, ya, teman-teman, aku nggak tahu ya, ada perasaan dari si feminin ini bahwa dia pantas mendapatkan apa yang dia bisa dapatkan di sini, oke? Tapi di satu sisi, ternyata apa yang dirasakan di sini adalah kayak, ini kayaknya ada beberapa di dalam party ya, ada 3 orang di sini. Apa yang dirasakan adalah justru perasaan diabaikan. Nih, 2 orang ngobrol tapi tidak ngajak dia. Itu dia ada perasaan-perasaan di sini bahwa tadi awalnya dia coba merengkuh, dia yakin dengan semua gairahnya di sini, saya mampu merengkuh kamu. Oke, tapi apa yang dia rasakan ternyata diabaikan, tidak diindahkan. Itu yang membuat akhirnya si feminin pergi menjauh, merasa ditinggalkan dalam kedinginan. Oke. Masculine energi di dalam energi Queen of Swords. Oh, lihatlah 5 pentacle dan Queen of Swords. Satu gambar feminin yang berada kedinginan di dalam salju, satu seorang queen yang duduk dengan angkuhnya di sini. Oke? Tapi aku lihat ya ada banyak buku tertutup di sana, teman-temanku. Beberapa maskulin, nggak tahu ya, memang kayak beberapa maskulin ini seperti membiarkan pilihannya tetap terbuka. Karena di energi Orpan ada energi kayak tadi ya, dari awal aku udah bilang, teman-teman, apakah maskulin di sini ingin datang ya, come to the edge, adalah ingin menjangkau kamu? Sebenarnya enggak juga. Ini ada beberapa maskulin yang mungkin datang akan mengatakan pada si feminin, hai feminin, mungkin kita tidak bisa bersama, mungkin kita tidak cocok. Ada yang seperti itu. Karena beberapa maskulin masih membiarkan pilihannya tetap terbuka. Oke? Maskulin masih dalam keadaan tertutup, aku lihat. Ya? Maskulin masih dalam energi-energi kayak coba memahami perasaannya sendiri. Ada the moon di situ. The chariot ada keinginan sebenarnya untuk maju, untuk datang kepada si feminin, tapi pada saat yang sama juga aku lihat ada 4 pedang di sini. Ya, ada 4 pedang. Kayaknya maskulin masih butuh waktu di sini untuk membawa dirinya jauh dari hiruk pikuk, karena dengan Queen of Swords ada energi kayak apa ya? Ini ingin jujur dengan diri sendiri. Oke?
belum di kartu buku ini kayak belum benar-benar mengerti perasaannya sendiri. Karena Queen of Swords terbaca sekali dari energi Queen of Swords, teman-teman. Seorang ratu yang di sini mereka ditempa oleh rasa sakit sehingga mereka sedikit mengabaikan perasaan dan lebih menggunakan logika di sini. Itu energinya. Oke, jadi teman-temanku maskulin tadi ya energi masih di breed ya, masih diam di sini. Jadi maskulin, feminin merasa ditinggalkan atau diabaikan. Yang sebenarnya di sini aku lihat feminin yang punya kesadaran di sini untuk keluar dari satu situasi yang mungkin mulai merusak dia atau menghancurkan dia, satu kondisi yang membawa dia pada energi yang melekat karena ada the devil di sini dari kartu si feminin. Oke, maskulin masih diam gitu ya, diam duduk dengan anggun di sana. Kita tambahkan oke, ada 2, express your love, dan di sini ada deception. Oke, apa kata angel di sini, teman-temanku? Go ahead and make the romantic gesture. Jadi pergilah di sini, tunjukkan perasaan-perasaan romantis kamu. Apakah itu dari kata-katamu, apakah itu dari tindakanmu, dari gestur, ya. Dan angel juga bilang di sini, someone is wearing a false self-mask in this relationship. Jadi ada seseorang yang di sini memakai topeng dalam koneksi hubungan ini. Oke, pakai topeng di sini. Apakah mereka sengaja menutupi atau mereka memang belum benar-benar memahami? Teman-temanku, kalau udah di level queen, aku rasa seseorang sudah paham di sini. Tapi karena queennya queen pedang, ya, aku lihat seseorang kembali kayak coba memahami perasaannya. Karena ini banyak buku yang tertutup. Oke, teman-teman. Iya. Mana tarot tadi? Jadi feminin, maskulin, ekspresikan perasaanmu, itu kata angel. Oke. Ada 4 cangkir, 4 of cup. Bingung ini, ya. Bingung. Lihat, ada yang menawarkan kopi, ada banyak cangkir, ada banyak kopi, tapi seseorang wanita dengan rambut putih ini ya, bingung mau milih yang mana. Ada perasaan gak selera, ada juga. Ini menggambarkan, gambar ini memberikan aku ide, teman-teman. Akan sulit masuk orang baru. Ya, sulit. Ada gambaran, mungkin banyak tawaran masuk, ya. Mungkin banyak tawaran-tawaran perasaan masuk, tapi kalian akan sulit atau tidak selera, itu energinya. Oke, King of Cup. Wow, King of Cup. Oh ya, ini tadi aku bilang pasangan ilahi. Ya, King of Cup ini adalah maskulin ilahi. 5 of Cup. Ada kehilangan emosional yang dirasakan. Ya. Oh my God, Queen of Cup. Queen of Cup. Lihatlah, teman-temanku. Ada banyak twin flame di sini. Oke, King of Cup dan Queen of Cup, ya. Jadi ini pasangan ilahi yang sebenarnya di sini kalian meratapi apa yang gagal di masa lalu. 5 of Cup, meratapi cangkir-cangkir yang tertumpah itu tanpa pernah mau melihat di sini ada 2 cangkir yang masih berdiri. Oke. Baiklah teman-temanku. Mungkin itu aja. Haruskah mengeluarkan kartu pesan? Atau kita langsung ke sini aja. Teman-teman, milk and honey adalah apa yang tidak kita sadari sehingga ini bisa jadi energi yang akan masuk. Ya, milk and honey adalah kartu yang paling indah sebenarnya di dalam kartu wisdom oracle. Memang kalau dilihat energinya kayak tadi aku bilang, mungkin satu keadaan lebih terasa lesu, ya. Terasa kayak tidak bergairah, terasa tidak ada antusias di sini. Tapi sebenarnya ini adalah fase atau momen yang indah sebenarnya yang kita masuki di dalam hubungan kita. Negeri susu dan madu. Ya, oke. Jadi teman-temanku, ini adalah masa sebenarnya kita berada pada satu kondisi keterjagaan atau kesadaran, ya boleh aku bilang kesadaran ya, karena ada di energi meditasi, ya. Di energi meditasi itu. Oke, aku boleh katakan ini saat yang berharga yang mungkin apa ya bahasanya, kalian dalam kondisi yang asli di sini. Oke,
Ada banyak kemungkinan yang tidak terbatas di sini, teman-teman. Ya, oke. Jadi kalau dalam hubungan percintaan, ini hubungannya tidak terlalu bergejolak, aku lihat. Sebenarnya ada sensualitas di sini, ada koneksi, ada romansa yang penuh gairah. Tapi apa ya? Ini adalah momen kayak ada pengertian dari kedua belah pihak di sini sebenarnya. Ya, walaupun ceritanya sedih kita lihat, feminin ada pengertian dengan apa tadi? Udahlah, kalau maskulin nggak mau, saya mundur. Maskulin di sini dia ingin maju, tapi dia masih coba mendalami tentang apa yang sebenarnya diinginkan si feminin. Karena The Chariot sama kartu The Moon itu kayak maskulin ini coba memahami atau coba mendengarkan intuisinya. Ya. Harus masuk ke energi ini dulu, teman-teman ya. Di energi-energi yang seperti ini nanti yang merombak energi kalian. Ini yang akan merombak cerita. Lihat, terjadi lagi interaksi energi dan regeneration. Wow, tidak ada lagi keraguan. Oh my god, fog in the reverse. Oke. Baiklah, kita ambil satu kartu pesan. Itu kata feminin, di bawah kartunya I gave up, ya. Bagaimana dengan maskulin? Oke. Baik. Under the deck di sini ada you came on way too strong too fast. Jadi satu koneksi hubungan yang kalian merasakan bahwa ada koneksi rasa yang kuat sekali dengan cepat dan tiba-tiba. Mungkin baru bertemu tapi sudah punya perasaan yang dalam sekali antara kamu dan mereka. Sehingga kita bisa merasakan bahwa cerita cinta yang kayak dongeng di sini. Tadi awal-awal aku bilang ini akan jadi legenda dari untuk dalam kehidupan kalian, ya. Our love is like a fairy tale. Jadi ini adalah cinta kita yang seperti dongeng. Teman-temanku, apa kata feminin di sini? I am unhappy with the way things are between us. Jadi aku tidak bahagia dengan apa yang sedang terjadi saat ini di antara kita. Tapi juga ada perasaan capek, ada perasaan lelah atau menyerah untuk memperbaiki. Ya, jadi feminin energi seperti menghadapi energi yang sangat kewalahan di sini. Kayak kehilangan cara, kehilangan daya, kehilangan upaya untuk menjangkau si maskulin. Apa yang dikatakan maskulin, teman-teman? I feel like I'm losing you. Aku kok merasa seperti aku mulai kehilangan kamu. Itu yang membuat dia takut datang. Karena secara energi kita tahu ya, dari feminin ini udah bawa concrete reverse. Ya, sebenarnya apa yang dilakukan feminin ini kayak memilih sakit. Feminin sudah memilih jalan sakit itu. Tentu saja itu satu kondisi yang tidak mau dilakukan orang, tetapi harus dilakukan oleh si feminin karena dia merasakan apa ya tadi kayak kondisi the lover sama the devil ya. The lover sama the devil itu kartu mirip, teman-teman. Ya, jadi si feminin ini kayak merasa ini satu koneksi hubungan yang mulai menyakiti dan menghancurkan saya. Oke? I feel like I'm losing you. Ada perasaan kehilangan, ada perasaan kesedihan, ada kesedihan emosional yang dalam. Oke? Sementara apa yang dirasakan maskulin juga adalah you are the controlling at times. Jadi maskulin terus merasakan koneksi yang kuat dari feminin, terus merasakan tarikan energi yang kuat dari si feminin. Tapi dia menurut si maskulin juga dia tahu feminin kayaknya mungkin sudah marah kah, sudah merajuk kah, sudah pergi kah, sudah punya pacar baru kah, sudah tidak mau memaafkan dia kah. Banyak ya, untuk setiap orang punya versi yang berbeda. Oke? Jadi teman-temanku, dalam kondisi breathe, ya, dalam kondisi bernafas di sini, dalam kondisi milk and honey, ketika kita menyerah, ketika kita percaya di sini bahwa Tuhan akan mencukupi, artinya energinya pasrah, menyerah di sini ya.
kita masuk ke dalam diri kita yang otentik, versi diri kita yang di sini, di mana kita sebenarnya adalah utusan unik dari Sang Ilahi, ya. Saat dimana kita di sini menjadi sejalan dengan kebenaran, oke? Ego beristirahat. Oh, makanya energinya tenang sejak awal aku lihat ya. Walaupun mungkin untuk beberapa kita kayak apakah mengalami kebosanan atau seperti apa, teman-temanku tetap semangat ya. Cerita akan masuk ke regeneration untuk kalian yang masuk ke energi ini. Pasrah, melepaskan dengan ikhlas. Oke? Baiklah. Teman-teman, itu aja. Tolak dengan tegas apapun yang tak ingin kalian terima dari bacaanku atau merasa tidak terkoneksi dengan bacaan ini. Tapi ini paling tidak gambaran energi yang paling mendekati untuk feminin dan maskulin. Oke? Baik, saya Aisyah. Salam dariku sekian dan terima kasih. Dah, teman-teman.